Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih di episode lanjutan dari Nerdcast, The Nerd Podcast. Kembali lagi bersama gue Vali dan gue Billy tentunya. Oke, kita sekarang lanjut di episode berapa nih ya? Udah ya? Ya udah gak usah dihitung lah Val, 20-an, kayaknya udah masuk 20-an deh. Iya, oke. Tidak menyangka ya sudah sampai 20 ya. Iya. Dan seperti biasa, tidak berhentinya kami mengingatkan support konten kita terus di berbagai platform, ada di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan di Spotify dengan nama Nerdy Bro ataupun Nerdcast. Betul banget. Dan kalian juga bisa banget support kita di link summary di atas ini, bisa dilihat di linknya. Bisa dilihat di linknya dan di postingan kita juga. Ya, di postingan kita ada link QR code-nya dan link summary-nya. Oke. Nah, kira-kira kalau di episode ini kita bakal ngapain nih? Apakah kita akan main game atau ngasih rekomendasi? Kayaknya main game bosen ya? Bosen. Lagi. Maksudnya nanti dulu lagi. Nanti dulu. Kayaknya ada hal yang perlu banget dibahas nih, Val. Yang istilahnya salah satu yang kita tunggu-tunggu juga. Langsung aja kita spill kali ya. Oke, video di konten kita kali ini di episode kita akan bahas tentang Avengers Doomsday. Wah, ini udah ditunggu-tunggu banget nih pasti filmnya nih. Iya, betul banget. Kemarin tuh pokoknya sempat announcement akhir bulan Maret ya, 27 ya? Iya. Pokoknya tuh kayak sempat ada pengumuman, kayak Marvel bilang mau announcement, ternyata tuh gue pikir apa sebenarnya mau ada big announcement gitu, ternyata ya itu. Dan setelah di reveal itu adalah pengumuman bahwa film Avengers Doomsday itu sudah akan mulai produksi dan di reveal cast-castnya siapa aja nih. Oke, berarti kan kita akan bahas mengenai Avengers Doomsday ini secara mendalam. Oke. Silakan nikmati video ini. Let's nerding it out. Pak, mau bahas apanya dulu nih Bill sekarang? Kita mau bahas cast-nya dulu. Cast-nya dulu aja lah. Kan kemarin pengumuman cast-nya dulu nih. Dan wah, pengumumannya sangat tidak wajar ya. Itu streaming mungkin berapa? 5 jam. 5 jam. Setiap 10-12 menit ganti geser cast-nya siapa aja. Ayo kita baca cast-nya aja nih, ngabisin waktu sendiri nih. Betul. Banyak banget nih. Cast yang pertama ada Chris Hemsworth. Sesuai urutan kali ya. Iya. Yang pertama ada Chris Hemsworth, lalu sebagainya aja. Chris Hemsworth sebagai Thor Odinson. Ya, lanjut ada Vanessa Kirby sebagai Susan Storm. Terus ada Anthony Mackie sebagai Captain America. Terus ada Sebastian Stan sebagai Winter Soldier. Oke. Lalu ada Letitia Wright sebagai Black Panther. Shuri atau Black Panther yang baru. Lanjut ada Paul Rudd sebagai Ant-Man. Oke, gantian kalian nyebut. Kalau udah setengah kita gantian kalian nyebutnya, Pak. Boleh nih, banyak kok, tinggal ganti-gantian aja kita. Terakhir Ant-Man. Oke, lalu selanjutnya ada Wyatt Russell sebagai US Agent. Lalu ada Tenoch Huerta sebagai Namor. Ada Ibon Moss Baccarat sebagai Ben Grimm atau The Thing. Lanjut ada Simu Liu sebagai Shang-Chi. Selanjutnya ada Florence Pugh sebagai Black Widow atau kita tahunya Yelena Belova. Sebenarnya ada yang bilang juga namanya dia sebenarnya White Widow. Oke. Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah Kelsey Grammer sebagai Hank McCoy atau Beast. Oh iya betul. Oke, ini mulai unik-unik nih. Selanjutnya ada Louis Pullman sebagai sebenarnya dia namanya di reveal-nya so far Bob ya. Cuman kayaknya semua orang udah tahu aliasnya dia siapa. Dia adalah Sentry. Ya. Lanjut, Danny Ramirez sebagai The New Falcon. Selanjutnya ada Joseph Quinn sebagai Johnny Storm atau Human Torch. Lanjut lagi Val, ini udah banyak juga gue nyebutnya nih. Tapi juga ya, gantian ya. Lanjutnya ada David Harbour sebagai Red Guardian. Winston Duke sebagai Mbaku ya. Jadi selalu di reveal-nya sebagai Mbaku ya. Terus lanjut ada Hannah John Kamen sebagai Ghost. Oke, ada Ghost.
Terus ada Tom Hiddleston sebagai Loki. Loki ini juga salah satu fan favorite nih. Ya. Lanjut. Ada Sir Patrick Stewart sebagai Profesor Charles Xavier. Sebenarnya mungkin untuk yang baru-baru belum dikonfirm karakter barunya, tapi sih yang kita tahu kan dia sebagai itu ya, Profesor X. Ya mau siapa lagi Patrick Iya Stewart? sih, bener. Masa jadi apa? Masa jadi Kirk, Kapten Kirk kan nggak mungkin. Lanjut, Ian McKellen sebagai Magneto. Kayaknya emang nggak pas kalau nggak ada Patrick Stewart, nggak ada Ian McKellen ya. Oke, Air Cleanser ya. Iya betul. Terus ada Alan Cummings sebagai Nightcrawler. Terus dia dulu munculnya di X2 ya kalau kalian ingat. Lanjut lagi ada ini bacanya gimana ya? Rebecca Romijn sebagai Mystique ya. Terus lanjut ada James Marsden sebagai Oke, ini Cyclops. salah satu comeback yang ditunggu-tunggu juga. James Marsden sebagai Cyclops. Terus lanjut juga ada yang orang juga pas di review banyak yang senang, ada Channing Tatum sebagai Lemmy Rebel atau Gambit. Ya. Terus ada lanjut juga ada Pedro Pascal sebagai Mr. Richards atau Richards ya. Dan yang paling utama, case utamanya adalah dan yang paling ditunggu-tunggu adalah Robert Downey Jr. sebagai Victor Von Doom atau Dr. Doom. Sebenarnya namanya belum dikonfirm ya, dia namanya Victor Von Doom atau apa dia variant Tony Stark kali. Oke. Ya cuman dia egonya di sini sebagai Doom, Dr. Doom. Ya. Oke. Wah, lihat tuh dari nyebut case-nya aja kita udah berapa menit nih. Dan menit sendiri nih. Benar-benar panjang. Dan katanya ini belum semuanya nih. Iya, karena Marvel mungkin ini ya maksudnya ini belum semua case yang di-reveal dan memang masih sangat banyak karakter Marvel yang belum muncul di film ini. Betul. Bahkan kan kemarin tuh sempat banyak beritanya itu kayak karakter-karakter kayak aktor kayak Chris Evans, terus kayak Benedict Cumberbatch itu harusnya bakal nongol di film ini, cuman belum di-reveal. Betul. Oke, mungkin kita sebut beberapa karakter yang belum disebut ya, yang maksudnya sangat notable mungkin ya tadi. Maksudnya itu karakter penting yang seharusnya ada lah ya. Ya, contoh nih ya, yang paling ini deh, Jeremy Renner sebagai Hawkeye atau Don Cheadle sebagai War Machine, kan dia juga masih ada. Inilah yang paling penting adalah ya ini Tom Holland sebagai Peter Parker. Masa film aja sih nggak ada. Maksudnya kan kayak Spider-Man kan karakter Marvel paling terkenal gitu ya. Betul. Harusnya ada lah di Avengers. Ya. Nah, tapi kalau masalah Tom Holland tuh memang katanya dia itu nah tapi gosipnya simpang siur sih antara dia itu nanti muncul tapi cuma ngisi suaranya Spider-Man. Jadi nanti di film Doomsday ini Spider-Man-nya ada tapi full pakai topeng. Jadi diisi suaranya doang, atau dia nggak muncul sama sekali karena dia juga sedang syuting dia juga latarnya itu akan berdampingan, akan sama dengan project film Spider-Man selanjutnya yang Brand New Day. Ya, Brand New Day baru banget di-announce sih minggu ini. Iya. Oke. Sebenarnya kalau kita mungkin bahas ceritanya, sebenarnya kalau ceritanya sendiri memang belum di-reveal, cuman kalau dari teori-teori yang berseliweran ya ini memang akan menjadi puncak cerita di Multiverse Saga. Maksudnya ya kalau udah ada film Avengers tuh biasanya tuh udah climactic battle lah ya. Betul. Dan maksudnya ya ini adalah mungkin sangat ditunggu-tunggu ya, karena ini kan maksudnya film Avengers terakhir itu tahun 2019. Ini udah jarak nanti kan tayang 2026. Jaraknya 7 tahun loh, bener-bener berarti akan sangat ditunggu-tunggu nih film Avengers ini. Terus ya sebenarnya ini sih kayak apa ya? Kan ini ceritanya kan memang yang sudah di-reveal judul 2 film Avengers selanjutnya itu Avengers Doomsday sama Secret Wars. Betul. Jadi kan mau nggak mau film Avengers Doomsday ini bakal men-set up film Secret War. Nah, mungkin kalau dari segi cerita kalau mengacu pada komik itu akan ceritanya ya berhubungan dengan multiverse. Mungkin kalau kalian baca komik ceritanya ini kali ya, storyline yang agak bisa jadi patokan tuh kayak storyline Time Run Out, terus Avengers storyline-nya Infinity, itu maksudnya peristiwanya tuh berdekatan dengan ini juga Incursion. Oke, iya. Ya itu ceritanya tuh akan berhubungan dengan
Secret War kalau di komik ya. Menurut gua sih cerita yang ada di film Avengers Doomsday itu akan berpatokan ke situ untuk nge-leading ke Secret War gitu. Betul, soalnya kan kalau di akan berhubungan dengan kan multiverse soalnya- dan nge-leading ke Secret War. Iya, kalau di storyline Secret Wars nih, bagi yang belum tahu, di komiknya itu ceritanya nanti di Secret Wars itu istilahnya berbagai multiverse ini udah istilahnya merge lah ya. Udah Jadi kayak Battle World. multiverse hancur terus di rebuild jadi satu universe. Itu namanya Battle World yang Betul. yang dikontrol oleh Doom. Nah, betul. makanya harusnya kan kayak cerita nanti Avengers Secret Wars itu udah kayak gitu, berarti kan di film Avengers Doomsday ini akan ngeliding ke situ berhubungan dengan multiverse lah, incursion lah. Betul. Gitu. Dan oke, itu kan tadi bahas soal ininya, bahas dari storyline komiknya. Nah, tapi kalau melihat dari case-case-nya, mungkin nggak sih ceritanya ini akan banyak mengadopsi juga dari ini storyline Avengers versus X-Men nggak sih? Soalnya kan kalau kita lihat ini Kayak bener-bener dari case-nya dari case-nya dua ada kubu tim gitu ya. ada tim Avengers, ada tim X-Men dari Sebenarnya ada juga Thunderbolts sih, tapi Iya, maksudnya iya. mungkin dia masuknya ke kubu Avengers. ada dan ada juga misalkan yang tidak berpihak di mana-mana tuh kayak Namor. Oke. Terus, ya Namor sama apa lagi ya yang sendiri kayaknya ya. Ya. Kayaknya Namor sih yang mungkin ini kan Gambit secara cerita juga dia bukan tim Iya, X-Men iya. yang mana-mana harusnya. Maksudnya dia belum pernah ada di film X-Men sebelumnya. Oke. Iya, balik lagi karena ada dua kubu itu menurut gue ini sih kan memang ceritanya Secret Wars itu kan berhubungan dengan storyline Incursion, di mana Incursion itu kan kalau yang dijelasin di MCU juga udah pernah dijelasin adalah ketika dua bumi itu akan hampir bertabrakan lah realitasnya. Iya. Dan nanti akan menghancurkan kalau Sama nggak menghancurkan dua-duanya salah satu harus Iya. hancur. Jadi nanti tuh teorinya adalah ini teori ya, teorinya belum ya, tentu bener kayak- ya. ini ya sih kayak si X-Men tuh akan merepresent universe-nya mereka dan Betul. si Avenger akan merepresent universe-nya MCU yang kita tahu lah yang Iya. 616. 616. Betul. Mereka tuh akan mempertahankan universe-nya masing-masing gitu sih Untuk teorinya. Iya. Dan ya inilah teorinya adalah yang menyebabkan ini semua, yaitu kembali lagi si Dr. Doom-nya ini. Istilahnya yang menyebabkan dia Enggak sih sebenarnya kan kalau di story ini juga enggak, justru kalau ini bahas komik nih. iya Kalau coba- dibahas coba. komik yang menyebabkan incursions itu Beyonders. Enggak kalau Beyonders-nya gue tahu, tapi maksudnya kan selain itu juga ada juga ada dampaknya si Miracle Man yang dipengaruhi sama si Dr. Doom. Iya, pokoknya jadi kalau di komiknya itu karena pokoknya si Doom itu bisa memanfaatkan kesempatan kayak gitu. Iya. Sebenarnya main reason terjadi incursion itu bukan Dr. Doom. Oke. Iya. Ya, gue juga tahu si Beyonders-nya nih, tapi kan secara di live action-nya Beyonders belum diperkenalkan. Mungkin Iya. nanti di film Dr. Doom di film Avengers Doomsday diperkenalkan. Tapi ya kita nggak tahu juga. Ya nggak tahu juga sih. Mungkin ya kalau teori sih udah banyak banget. Maksudnya udah mulai berseliweran. Soalnya kan memang sejauh yang dijelaskan tuh kayak Beyonders, Miracle Man kan nggak ada gitu ya. Kayak mungkin ada yang bilang nanti role dari multiverse kayak Beyonders-nya itu diganti, Miracle Man-nya itu diganti sama Loki atau Ini yang gue baca diganti sama kan di film Deadpool sama Wolverine tuh ada istilahnya apa? Aduh, Anchor Being. Betul. Iya itu. Iya, maksudnya teorinya udah banyak yang berseliweran sih. Soalnya memang karena secara cerita sih yang dua karakter penting yang harus ada yang ada di storyline-nya kan kayak Beyonder sama Miracle Man itu di live action belum pernah ditongolin. Betul. Gitu. Mungkin akan sedikit dimodifikasi Ya. di filmnya nanti. Oke. Wah, kalau bahas Avengers Doomsday ini bahasannya akan sangat banyak nih ya. Mungkin sekarang kita bahas kan tadi premis ya, kan kita juga nebak-nebak lah ya. Nebak-nebak dari cerita komiknya Ya, gitu ya. Mungkin bahas yang kita bisa ekspektasi dari film ini tuh apa nih, Val? Mungkin dari gue dulu,
karena ekspektasi gue adalah ya semoga yang paling penting adalah ya film Avengers Doomsday ini punya rootnya yang kuat gitu, maksudnya kayak story pendalaman karakternya masing-masingnya kuat, dan per karakternya itu juga nggak asal tempel aja. Yang istilahnya yang gua ya pengen tuh ya at least itu dulu aja, maksudnya nggak usah terlalu muluk-muluk ceritanya mau dibikin ribet banget juga enggak sih. Soalnya kan kita juga sadar bahwa sebenarnya nentuin film Avengers judulnya selanjutnya itu Doomsday gitu juga kan belum lama. Awalnya kan malah maunya Kang Dynasty. Ya, jadi kan bener-bener istilahnya sempat diganti ya karena ada kasus si Jonathan Majors-nya kasus itu, dan akhirnya sebenarnya dipecat apa enggak sih, gue nggak tahu juga. Iya ya, pokoknya ya meskipun ujung-ujungnya si Jonathan Majors-nya ternyata tidak bersalah. Tidak bersalah, betul. Tapi udah terlanjur ganti judul gitu ya. Iya, jadi kan bener-bener istilahnya bener-bener si Marvel-nya tuh kayak oke, kita banting setir dari tadi mau Kang Dynasty jadi Doomsday nih, benar-benar kayak apa ya, maksudnya mungkin gue bisa bilang emergency action gak sih? Betul. Dan akhirnya sampai nge-cast Robert Downey lagi. Dan direkturnya yang ngedirect tuh Russo Brothers lagi. Iya. Karena memang Russo Brothers tuh pernah bilang kita akan balik lagi nge-cast ngesutradarai film Marvel kalau mau ngadaptasi cerita Secret Wars. Dan ternyata bener kejadian. Betul. Semacam emergency action lah ya. Iya. Mungkin kalau what to expect dari film ini dari gue ini sih, menurut gue sih dari segi direkturnya sih, menurut gue itu Russo Brothers, menurut gue dia punya gimana ya, mereka tuh punya, kalau untuk film-film based on komik gitu, mereka tuh punya root cerita yang bagus, maksudnya mereka tuh cara mengadaptasinya bagus sih menurut gue. Walaupun beda, tapi ya cukup bagus sih menurut gue. Kalau maksudnya film-film contohnya aja misalkan Infinity War, kan karakternya aja udah banyak banget tapi ternyata bisa works gitu loh, porsinya sesuai gitu loh. Dan punya meskipun screen time-nya nggak dikit-dikit gitu, cuman secara cerita tetap bagus gitu lah. Mungkin ini juga kali ya, mungkin karena dari judulnya Doomsday, menurut gue film Avengers Doomsday ini akan centerednya di karakter Doom sih menurut gue. Kayak ini dong, kan sebenarnya mirip-mirip juga sama Infinity War, kan sebenarnya centernya di Thanos gitu. Iya. Wah, oke. Dan mungkin bahas sedikit soal itu tadi kan kita sudah bahas ekspektasi kita. Maksudnya ekspektasi kita untuk film ini seperti apa. Dan jujur mungkin gue pribadi melihat Reason ini, ekspektasi gue mungkin film ini tidak akan sebagus Infinity War ataupun Endgame ya. Semoga salah sih. Kalau iya sih, maksud gue gimana ya? Kalau menurut gue ekspektasi ya kalau ya sama sih. Kalau ekspektasi dari gue nggak akan ngarep film ini akan selevel Infinity War ataupun Endgame. Cuman gue sih yakin karena Russo Brothers mungkin secara cerita feeling gue akan solid. Kalau gue sih gitu. Perkiraan gue. Oke. Nah itu kan tadi kita sudah bahas ekspektasi kita. Mungkin sekarang kita agak nyelain dikit. Kita akan bahas hot takes. Lu ngerti hot takes kan maksudnya? Ya, hot takes itu adalah kayak semacam statement kita terhadap film ini ya. Ya mungkin kalau untuk sekarang adalah bukan untuk film Avengers Doomsday aja, tapi untuk Marvel Cinematic Universe-nya ya. Gitu. Oke. Mau gue dulu. Siapa dulu nih? Gue dulu kali ya. Gue dulu aja ya. Oke. Hot takes gue untuk film Avengers Doomsday ini dan keseluruhan cerita Marvel dari selesai Endgame di Multiverse Saga ini adalah, hot takes gue adalah filming proses syuting Avengers Doomsday ini akan menjadi PR terberat Marvel so far menurut gue ya, untuk Marvel dan untuk Russo Brothers. Oke, ya point taken. Kenapa? Adalah karena yang pertama, cerita multiverse. Menurut gue tuh cerita multiverse itu tuh sangat sulit diadaptasi, dan sulitnya lagi cerita multiverse ini melibatkan banyak banget karakter. Kalau misalnya kita ngambil contoh Spider-Man, cerita multiverse-nya itu tentang satu karakter, tentang satu hero, tapi banyak, yaitu Spider-Man.
tapi tetap ada benang merahnya gitu. Mereka semua Spider-Man. Mereka semua Spider-Man. Menurut gua Avengers Doomsday ini akan lebih sulit karena dia secara cerita multiverse, tapi karakternya pun juga sangat beragam. Menurut gua itu akan jadi sangat sulit bagi mengadaptasi cerita multiverse dengan karakter sebanyak itu. Ini jauh lebih banyak dari Infinity War loh. Infinity War aja tuh udah sulit dan orang udah banyak yang ragu menurut gua pada saat itu, tapi ternyata bisa dieksekusi dengan baik. Cuman ini jauh lebih susah menurut gua. Dan maksudnya contoh nih ya, Infinity War aja nih, screen time itu maksudnya kayak 15 menit, 20 menit per contoh hero nih, gitu. Steve Rogers, Captain America itu kalau nggak salah screen times di Infinity War tuh kayak nggak sampai 15 menit deh. Iya, cuman ya 10 sampai 15 menit doang. Iya, gitu. kayak wow. Padahal dia salah satu main karakter loh gitu. Main karakter di yang MCU. Dan bahasan lagi, Falcon, Sam Wilson di Infinity War lines-nya kalau nggak salah tuh nggak sampai 5. Iya kayak dikit-dikit banget. Mungkin lanjutannya itu adalah kenapa ini jadi PR terberat adalah karena Multiverse Saga ini di build-nya itu agak berantakan sih gue ngeliat ya. Agak berantakan, makanya jadi PR-nya akan jadi sangat berat. Oke. Itu hot take dari gue. Oke. Sebenarnya hot takes dari gue juga ini sih agak berhubungan sih. Nah, hot takes dari gue adalah ini. Marvel belum siap untuk menghandle Multiverse Saga. Oh iya berhubungan sih, benar-benar. Iya mungkin ya sebenarnya mungkin gue banyak yang setuju, gue yakin banyak juga yang setuju sama gue karena kalau dibandingkan dengan Infinity Saga itu sangat terlihat beda banget planningnya. Betul. Kayak kalau di Infinity Saga tuh kelihatan maksudnya individual hero dibikin satu-satu, terus dibikin crossover film di Avengers, terus lanjut lagi istilahnya konsepnya ketahuan, dan dari Avengers 1 sudah ketahuan musuhnya mau siapa, dan kita sudah tahu akan mengarah kemana. Kalau ada Thanos berarti ada Infinity Gauntlet, berarti ada Infinity War gitu lah, akan mengumpulkan Infinity Stones dan ya ujung-ujungnya kayak gitu. Nah sementara itu saat menentukan Multiverse Saga, gue nggak melihat si Marvel ini planningnya kayak apa namanya, kan kalau misalkan tadi Infinity Saga tuh udah ketahuan filmnya mau apa aja, kayak tujuannya ini, step-stepnya ini. Nah kalau misalkan si Multiverse Saga tuh cuma kita mau bikin film tentang multiverse, nah udah kayak bingung, terus kayak kita mau mengemasnya dengan kayak gimana, karena memang jadi project di Multiverse Saga itu jauh lebih banyak dan karakter yang diintroduce jauh lebih banyak. Iya maksudnya, dan tapi anehnya adalah tidak semuanya berhubungan ke multiverse gitu kan, jadinya makin bingung kan. Jadi kayak contoh mau nyeritain beberapa karakter, apa namanya ya, contoh deh Captain America kan cerita film Captain America nggak, maksudnya sangat jarang, mungkin gue bisa bilang hampir gak ada kali ya yang berhubungan sama multiverse gitu loh, cuman di post credit scene aja. Iya jadi kayak gimana ya, how to-nya tuh bingung gitu loh, kayak step-stepnya tuh mau gimana. Belum lagi tadinya kan kita mau big bad villain-nya itu adalah Kang, tapi ganti jadi bener-bener berantakan banget sih. Betul, makanya ya itu tadi ya, makanya lu bilang hot take-nya adalah dan belum siap ya. Mungkin bisa dibilang ini tapi pendapat gue doang kali ya, mungkin harusnya setelah Infinity Saga gak harus dipaksakan langsung Multiverse Saga. Iya sih, mungkin bisa istilahnya introduce mutant dulu atau apa ya, tapi itu balik lagi sih, mungkin karena sudah dibikin di Endgame seperti itu, jadi kayaknya akan lebih nyambung kalau misalkan dibikin Multiverse Saga. Tapi malah menurut gue ini gak sih, jadi keputusannya adalah di Doomsday dan terakhirnya di Civil War adalah biar ngeriset lagi, biar nanti timeline-nya satu lagi, clean slate, kita mulai lagi dari awal. Ya. Dan kan memang yang bilang setelah itu baru akan banyak cerita tentang mutant gitu. Setelah Secret War kita akan mulai story dari awal lagi gitu sih. Jadi memang mungkin secara Marvel dia eksperimental dari selesai Infinity Saga lanjut ke Multiverse Saga agak berantakan, akhirnya mau dibuat ya udahlah kita cepet-cepet kelarin aja biar kita bisa start lagi gitu. Oke, mungkin bahas sedikit ini ada hot takes juga yang tapi gue sudah maksudnya kayaknya gue dan lu cukup tahu, Val. Kayaknya banyak orang yang bilang Avengers itu stop di Endgame. Nah, lu setuju gak mas statement itu?
Ya kalau gue sih mau nggak mau ya, agak setuju juga sih karena tidak ada project so far yang mengadres tentang tim Avengers. enggak bukan itu maksudnya, kayak orang tuh jadinya nganggapnya film-film jadi kayak istilahnya MCU atau Avengers itu stop di Endgame, setelah itu tuh kayak harusnya udah nggak dilanjutin lagi. Kalau gua sih poin setujunya ada, tapi lebih banyak ke nggak setujunya. Karena ya itu tadi, mungkin dari bahas karakternya masih sangat banyak karakter yang bisa dieksplor yang belum dieksplor di dari Marvel Comics, di luar Avengers. Jadi maksudnya saat sudah se-booming itu lalu stop, kayak sayang menurut gua sebagai Marvel yang punya most karakter, maksudnya karakter Marvel sangat banyak ya, maksudnya ya mereka pasti mau develop lah. Iya. Dan maksudnya potensinya masih sangat banyak, maksudnya kayak contoh di MCU-nya karakter mutant nggak ada yang dibahas sama sekali. Terus contoh ini lagi deh, maksudnya kayak banyak karakter side kayak misalkan War Machine atau The Falcon tadinya Sam Wilson, maksudnya kan mereka dapat kesempatan di selanjutnya gitu loh, lebih dieksplor lagi. Maksudnya menurut gua sayang kalau misalkan mereka stop di situ, walaupun memang harus diakui eksekusinya jelek ya declining lah. Ya mungkin sekarang lagi mencoba naik lagi gitu. Betul. Dengan ini contoh ya kan yang ongoing sekarang Daredevil ya cukup solid sih. Iya. Jadi menurut gue sih Phase Multiverse Saga ini tetap punya banyak project yang tetap bagus. Cuman bagusnya itu mereka secara individual ya, bukan secara keseluruhan. Kan kalau Infinity Saga individualnya banyak yang bagus, tapi kelihatan planningnya gitu. Cerita kesinambungannya pun bagus. Iya nggak sih? Betul. Kalau yang sekarang mungkin individualnya bagus, cuman cerita yang kesinambungannya tuh ya kurang begitu bagus karena memang menurut gue sih memang kurang di planning. Ya, dan kelihatan dulu tuh Disney atau Marvel itu push too many projects. Betul. Tanpa planning yang matang gitu ya. Ya istilahnya gini lah, kesuksesan mereka pun yang buat mereka bingung juga sekarang, ya nggak sih? Ya kadang karena istilahnya mungkin bisa statementnya adalah musuh terbesar diri kalian adalah diri kalian sendiri gitu loh. Iya. Kayak ini karya terbesar gue, sekarang gue harus tandingin lagi nih. Gimana ya gitu. Betul. Oke, mungkin terakhir bahas ini aja kali ya. Wishlist lu untuk film ini kira-kira kayak lu mau ada scene apa nih kira-kira di film ini, kayak yang gue tuh pingin banget akan ada momen ini momen tertentu di film Avengers Doomsday nanti. Ini sih di Doomsday bukan Secret Wars ya. Oke. Doomsday dulu lah, kan ceritanya nih kita lagi bahasnya lebih ke Doomsday dulu. Oke, kalau untuk di Avengers Doomsday ya salah satu wishlist gua adalah ini yang pingin banget gue ini adalah saat Sam Wilson mengumpulkan lagi Avengers. Itu salah satu wishlist gua. Ya nggak muluk-muluk banget lah kan, soalnya sekarang kondisinya Avengers lagi nggak ada. Oh iya sih. Belum muluk-muluk banget lah. Meskipun udah di tease ya di film terakhir kayak kita perlu Avengers lagi. Betul. Gitu. Kalau wishlist gue adalah sebenarnya ini adalah scene reuninya Thor sama Loki, itu gue nungguin banget. Oke. Karena kan sebenarnya iya. Karena kan terakhir yang kita tahu scene-nya itu mereka di openingnya Infinity War dan setelah itu Loki mati, dan kata-kata terakhir yang Loki omongin ke Thor itu kan kayak the sun will shine, I will assure you the sun will shine on us again. Makanya gue nungguin banget sih. Menurut gue itu akan sangat heartbreaking, emosional lah. Dan kondisi mereka tuh udah berbeda. Loki udah jadi God of Stories dan Thor tuh udah jadi sekarang ngurusin anak. Ya gitu. Maksudnya akan sangat emosional lah ya. Oke. Nah kan udah bahas Avengers Doomsday udah kemana-mana nih, udah bahas macam-macam nih. Udah mau setengah jam sendiri nih. Masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas sih. Dari case-case yang belum dibahas kan masih sangat banyak nih yang. Iya, betul. Cuma mungkin ya segitu dulu aja kali ya. Oke. Ini filmnya nanti akan tayangnya di 2026 ya. Tanggalnya belum tahu kan? Tanggalnya bentar ya. Harusnya udah di set. Tapi biasanya nanti mendekati tuh ada antara ada mundur atau maju, biasanya nggak beda-beda jauh. Tapi pokoknya tahunnya itu 2026, tahun depan. Sekarang sedang proses syuting di London kalau nggak salah ya. Betul. Mana ya? Ntar sambil gue
gue cari ya. Oke, itu tadi kita udah bahas cukup banyak ya dari case-nya, case yang sudah dikonfirmasi, case yang Oh, nih yang tulisannya adalah 1 Mei 2026. oke, ya setahun lebih, Setahun lagi sebulan lah, Iya, setahun lagi ya. Setahun sebulan. Oke. Gak sabar sih. Oke deh, mungkin segitu dulu ya bahasan dari kita. Mungkin ya kita mungkin nanti kedepannya bakal ada topik-topik pembahasan secara mendetail seperti ini lagi. Kan soalnya Tergantung filmnya lah ya, tergantung berita seputar film apa yang keluar mungkin kan kita biasanya jadi nanti bisa bahas lagi. nanti Gitu. dari set fotos biasanya akan ketahuan kira-kira nanti ini ada karakter yang muncul apa, terus terbahas katanya kayak lebih kelihatan arah ceritanya mau kemana gitu. Dan gak harus soal ini, misalkan kayak contoh misalkan kita mau bahas in depth tentang DCU-nya James Gunn bisa juga ya betul. cuman kayak ya kita tinggal lihat berita seputar film dan series kedepannya mungkin kita bisa bahas kayak gini-gini lagi secara mendetail gitu ya. Oke deh, sekian episode kali ini. Gue Vali Dan gue Billy. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.